Pada sore hari ini di dalam Mazmur kita ingin lanjut Mazmur pasalnya yang ke-15. Terakhir saya ajak kita belajar dari Mazmur 14. Hari ini kita mau belajar dari Mazmur pasal yang ke-15. Dan kalau sudah dapat, kita baca Mazmur ini silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, cuma ayat 2 sampai dengan 5 ayat saja di sini. Mazmur yang pendek. Oke? Saya akan mulai demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang telah menjaga bersalah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang sedikit, tetapi menjaga orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan merenungkan firman-Mu terutama dari Mazmur pada hari ini, Mazmur pasal 15, dan Engkau yang telah menuliskannya melalui Raja dan Nabi-Mu Daud 3000 tahun yang lalu kira-kira. Engkau yang kiranya terus menjelaskannya kepada kami, karena kami tahu firman-Mu kekal. Dia tidak menjadi kuno, tidak menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi. Namun firman-Mu ini pelita sepanjang zaman, sepanjang abad-abad, sampai kepada hari ini juga. Dan Tuhan, oleh karena itu kami perlu penerangan dari Roh Kudus untuk memahami dan melakukannya. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah Mazmur Daud. Dan dia membuka Mazmur ini dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang penting Saudara yang kasih Tuhan. Nah, di dalam hidup ini tentu ada banyak pertanyaan. Ada pertanyaan yang tidak terlalu penting, ada pertanyaan yang biasa-biasa saja, ada pertanyaan yang konyol dan lain sebagainya. Ya. Tentu kalau Anda sudah menjadi orang tua, Anda akan pernah merasakan, ya, karena anak-anak sambil bertumbuh mereka bertanya. Ya. Kadang-kadang yang ditanyakan yang lucu-lucu, atau yang aneh-aneh juga ada yang ditanyakan. Gitu kan? Nah, misalnya ada yang bertanya, tomat itu sayur apa buah misalnya, gitu kan? Kenapa? Ya, rupanya ini klasifikasinya penting karena kalau buah jadi tidak mau dimakan, kalau sayur mau dimakan misalnya, gitu ya. Nah, jadi tomat itu sayur atau buah? Ini pertanyaan yang tidak terlalu penting sebenarnya, ya, tapi mungkin penting juga untuk meja makan, gitu kan? Ada lagi yang bertanya misalnya angka terbesar itu apa? Kalau anak-anak masih kecil kan, mulai belajar menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau jari itu sampai 10. Dia mulai berpikir, angka terbesar apa? Lalu dia mulai belajar sampai 100. Oh, angka terbesar 100. Oh, ternyata ada yang lebih besar lagi. 1000 lebih besar. Ternyata ada 1 juta dan sebagainya. Lalu nanti anak-anak pasti ada bertanya, lalu yang paling besar apa? Angka yang paling besar? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab, Saudara Tuhan. Angka yang paling besar itu apa gitu? Sampai sekarang juga sulit mencari jawabannya. Kan? Kita sering bilang, oh, itu sampai tak terhingga. Tapi sebenarnya tak terhingga itu bukan angka. Ya. Tak terhingga itu suatu konsep. Karena bisa ditanya lagi, kalau tak terhingga tambah 1 jadi apa? Begitu. Ya. Anda sebutkan angka apapun yang paling besar, tinggal ditambah 1 lagi, itu jadi lebih besar lagi. Ya.
Jadi angka paling besar apa? Nah, ini pertanyaan yang misterius. Jadi dalam dunia ini ada banyak pertanyaan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan yang diajukan di dalam Mazmur 15 ayat 1 di sini, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang paling penting dalam hidup ini. Karena Daud bertanya begini, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dan latar belakang dari Mazmur ini kemungkinan besar adalah mungkin Daud merenung karena dia sering-sering pergi ke kemah suci. Kita tahu di zaman Daud bait suci belum didirikan, jadi ada kemah suci. Dan Daud sering-sering datang ke kemah suci. Tapi Daud tahu bahwa dia tidak bisa diam di sana. Dan Daud tahu juga bahwa persekutuan dia dengan Tuhan itu ada batasannya. Tetapi Daud di sini memikirkan dan juga diinspirasikan oleh Tuhan untuk berpikir mengenai suatu persekutuan dengan Tuhan yang tidak lagi terbatas. Dan pertanyaan ini mengasumsikan juga pemahaman tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Waktu manusia pertama Tuhan ciptakan, manusia tinggal dengan Tuhan. Manusia tinggal di tamannya Tuhan. Taman Eden itu tamannya Tuhan. Dan Tuhan datang sore-sore untuk bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Jadi tidak ada batas antara Tuhan dengan manusia waktu Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak boleh lagi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir. Mereka tidak bisa tinggal lagi di tamannya Tuhan. Dan ada batas antara Tuhan dengan manusia. Bahkan ketika Tuhan menyuruh mendirikan kemah suci untuk menggambarkan hadirat Dia, Tuhan wanti-wanti, hanya orang tertentu yang boleh masuk. Hanya imam yang boleh masuk di situ. Tidak boleh sembarang orang masuk. Imam menjadi perantara. Sehingga Daud pasti merenungkan dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dia bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya hubungan manusia dengan Tuhan kembali normal lagi, kembali damai lagi, sehingga manusia benar-benar bisa tinggal pada Tuhan. Manusia bisa menumpang pada kemah Tuhan, bisa diam di dalam gunungnya yang kudus. Nah, hari ini tidak ada bait suci lagi. Bait suci sudah dihancurkan. Tetapi pertanyaan ini bisa kita sederhanakan untuk menjadi berkata, Tuhan, siapakah orang yang masuk surga? Intinya seperti itu. Karena apa? Kemah suci adalah lambang dari hadirat Tuhan, lambang dari surga. Bahkan ketika Musa menciptakan atau mendirikan bait suci itu, kemah suci itu adalah sesuai dengan gambar yang di surga. Tuhan bilang, Tuhan bawa Musa naik ke gunung, Tuhan kasih dia penglihatan, Tuhan bilang sesuai dengan gambar yang kamu lihat di sorga, bikin itu. Jadi kemah suci di bumi ini adalah gambaran di sorga. Sehingga bisa dikatakan di sini, Tuhan siapa yang boleh menumpang di kemahmu, boleh juga dikatakan Tuhan siapa yang boleh masuk sorga. Tuhan siapa yang boleh datang kepada engkau, siapa yang boleh hidup bersama dengan engkau, siapa yang boleh punya persekutuan yang kembali damai dengan engkau sepenuhnya. Dan kita akan melihat itu ada dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Oleh karena itu ada 4 hal yang Tuhan katakan mengenai orang yang kembali hubungannya baik lagi dengan Tuhan, yang boleh menumpang pada Tuhan, atau dengan kata lain boleh masuk surga sebenarnya. Tetapi sebelum kita lihat 4 hal ini, saya ingin menarik perhatian bahwa tidak ada yang disebutkan di sini adalah masalah ritual. Ketika Daud bertanya, siapa yang boleh masuk ke kemahmu? Tidak ada jawabannya di situ ritual. Padahal bagi seorang Yahudi, ritual itu sangat penting, apalagi mengenai masuk ke kemah suci. Imam-imam sudah mengajari orang Israel bahwa mereka harus kudus secara lahiriah. Mereka harus basuh badan. Mereka harus menyucikan diri secara lahiriah. Tapi kita tidak lihat sedikit pun, Tuhan tidak singgung itu. Tuhan tidak katakan bahwa mereka harus mengecek badan mereka atau lain sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Jadi rupanya berkenan kepada Tuhan tidak ada hubungannya dengan hal-hal jasmaniah, lahiriah. Tetapi berhubungan dengan apa, saudara satu? Nah, ada 4 poin di sini dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Masing-masing ayat bisa dijadikan 1 poin.
yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari orang yang damai dengan Tuhan yang akan masuk surga. Dan 4 hal ini kita sebut sebagai 4P. 4P manusia yang bisa menumpang pada Tuhan, bisa masuk tinggal di gunung kudusnya, bisa masuk surga. Tetapi sambil kita merenungkan 4P ini, saya harus memberikan peringatan bahwa kita harus bisa membedakan antara pembenaran dengan pengudusan. Apa artinya itu, saudara Tuhan? Ada hal-hal yang disebutkan di sini bukan berbicara mengenai bagaimana kita bisa masuk surga, tetapi menggambarkan orang yang memang sudah masuk surga. Jadi menggambarkan proses pengudusan. Sedangkan untuk bisa masuk surga itu adalah proses pembenaran. Orang benarlah yang boleh masuk surga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke. Bagaimana orang yang dideskripsikan ini? Yang pertama di ayat yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan yang boleh menumpang padanya yang akan masuk surga, dilihat dari aspek pribadinya, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ini P yang pertama, pribadi. Coba kita lihat, ada 3 hal yang dikatakan tentang pribadi orang ini. Yang pertama, dia adalah orang yang berlaku tidak bercela. Yang kedua, melakukan apa yang adil. Yang ketiga, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Coba kita lihat satu persatu. Orang ini dikatakan berlaku tidak bercela. Berlaku tidak bercela. Wow. Kalau kita lihat sampai di sini, berarti tidak ada manusia yang memenuhi kualifikasi lagi. Berlaku tidak bercela. Siapa sini yang bisa berkata, saya berlaku tidak bercela? Siapa dulu yang cari celanya? Kalau kita suruh manusia lain cari celah, ya kita bisa menampilkan suatu image. Kita bisa berpura-pura, kita bisa menyembunyikan semua kesalahan kita, sehingga orang yang mencarinya tidak ketemu. Tetapi bagaimana kalau Tuhan yang mencari? Bagaimana kalau Tuhan yang meneropong kita? Apakah dia akan menemukan celah dalam hidup kita? Sebenarnya jawabannya sudah pasti. Oleh karena itu, kita berkata tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak. Nah, di sini kita berbicara mengenai pembenaran atau justification. Bahwa manusia memerlukan dibenarkan oleh Tuhan. Dia memerlukan karena dia sudah salah. Dia akan masuk ke dalam pengadilan. Pengadilan itu punya standar. Standar itu adalah hukum Tuhan. Dan dia akan membandingkan dirinya kepada hukum Tuhan. Dia akan kedapatan gagal, tidak mencapai sasaran. Itu arti dari dosa. Dalam bahasa Yunani, dosa itu adalah hamartia. Hamartia itu sebenarnya artinya adalah tidak mencapai sasaran. Itu seperti orang tarik panah, dia tembak tapi tidak sampai kepada sasaran, meleset. Demikianlah manusia. Manusia mestinya mencapai standar tertentu, tapi manusia meleset. Dia tidak berhasil. Oleh karena itu manusia perlu dibenarkan oleh Tuhan. Karena dia tidak mampu membawa kebenaran dia sendiri. Dia tidak bisa berkata, Tuhan aku benar, cek aku benar. Tidak bisa. Tapi harus ada orang lain yang datang dan berkata, oke, kamu salah, tapi aku membenarkan kamu. Kamu pakai kebenaranku. Ibaratnya kalau kita bikin PR, kita bawa PR kita, guru berkata ini salah semua. Dan kalau kita mengandalkan kerja kita sendiri, pasti gagal. Kita memerlukan orang lain yang mengerjakan bagi kita. Dia berkata, ini saya sudah kerjakan, kamu pakai punya saya, maka ini benar. Dan Yesus Kristus mengerjakan kebenaran. Dia hidup tanpa dosa. Dan kemudian dia dinyatakan benar. Dan satu-satunya jalan diselamatkan adalah kalau kita bisa memakai kebenaran dia. Itu kan kebenaran Tuhan Yesus, kok bisa kita pakai? Emangnya boleh kita pakai kebenaran orang lain? Boleh kalau kamu berada di dalam orang itu. Sama seperti ketika kita berada di dalam Adam salah, kita dihitung salah. Maka kalau kita berada di dalam Yesus, itu satu-satunya kemungkinan. Kalau kita di luar Yesus, kita tidak bisa memakai kebenaran Yesus.
Tetapi kalau kita berada di dalam Yesus Kristus, maka kita bisa memakai kebenaran Dia. Itu teraplikasi kepada kita. Dan bagaimana caranya supaya kita berada di dalam Kristus? Coba kita buka dalam Filipi. Bagaimana caranya supaya kita bisa berada dalam Kristus? Filipi pasalnya yang ketiga. Ayat 9. Nah, ini berbicara mengenai apa yang dari tadi sudah kita bicarakan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Paulus mengucap syukur. Dia bilang, dan, maksudnya aku, dan Paulus, aku katanya, berada dalam Dia. Dalam siapa ini? Dalam Yesus Kristus. Berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, kita sudah gagal. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kalau kita berada dalam Dia, kita punya kebenaran karena percaya kepada Dia. Jadi percaya kepada Dia membuat kita berada di dalam Kristus. Perhatikan katanya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sangat jelas sekali apa yang Alkitab katakan. Lalu kita kembali lagi ke dalam Mazmur pasal 15. Jadi Tuhan bertanya, siapakah yang akan masuk sorga? Harus orang yang benar, tidak bercela. Tapi kita tidak mampu. Oleh karena itu kita harus memakai kebenaran Yesus Kristus. Sehingga yang kita tunjukkan kepada Allah Bapa adalah inilah kebenaran Yesus Kristus. Oke, itu adalah masalah pembenaran, saya katakan tadi. Tetapi kita harus membedakannya dengan pengudusan. Karena ketika kita sudah selesai dibenarkan, kita sudah diselamatkan, keselamatan tidak stop sampai di sana. Tetapi kemudian kita akan mulai dikuduskan. Artinya sifat kita mulai berubah. Karena ketika kita diselamatkan, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru. Sehingga kita punya sifat-sifat yang baru. Dan sifat-sifat yang dari Tuhan ini yang akan terus berkembang, mengalami proses pengudusan. Dan saudara sama Tuhan, sebenarnya Mazmur pasal 15 berbicara mengenai proses pengudusan ini. Karena orang yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, yang akan masuk surga, ini akan menampilkan sifat-sifat dari Allah. Dan sifat-sifat ini yang sedang dibahas. Bahwa nomor satu, kita sudah menerima kebenaran Kristus, tapi kita juga pasti akan jadi berusaha untuk hidup kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang akan masuk surga adalah orang yang mencoba untuk mengejar kekudusan. Mungkin dia tidak bisa mencapai sampai nggak ada dosa sama sekali, tapi orang Kristen akan mencoba untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, ini masuk ke dalam poin yang kedua. Apa dikatakan di situ? Yang melakukan apa yang adil. Nah, ini pribadinya, dia punya kebenaran Yesus Kristus, dia tidak bercela, dan dia kemudian belajar dalam pengudusan dia untuk melakukan apa yang adil, apa yang benar. Orang percaya mewarisi sifat itu. Dia mau melakukan apa yang benar, dia mau belajar firman Tuhan, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang internal. Bedanya agama iman Kristen dengan semua agama yang lain adalah bahwa semua agama lain berkata bahwa kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, barulah kamu masuk surga. Kamu harus berusaha keras supaya kamu masuk surga. Tetapi Yesus Kristus tidak mengajarkan demikian, karena Yesus Kristus tahu bahwa kita gagal. Bukan berarti tidak ada yang harus kita lakukan, ada. Tetapi kekristenan melakukan semua perbuatan baik kita bukan supaya masuk surga lagi, tetapi justru karena kita sudah masuk surga. Karena kita sudah yakin akan keselamatan, karena kita sudah mendapatkan keselamatan, makanya kita melakukan yang baik. Bukan lagi melakukan baik supaya masuk surga, tapi melakukan yang baik karena saya adalah makhluk yang akan masuk surga. Saya adalah anak dari Bapa saya di surga. Karena Bapa di surga saya baik, maka saya melakukan apa yang baik. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya ketika ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan dan bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mewarisi hidup yang kekal? Kalau Anda cek dalam bahasa aslinya, di situ kata mewarisi di situ. Dia berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?
Lucu juga dia memakai istilah mewarisi, saudara-saudara. Kira-kira kalau misalnya ada satu orang kaya raya, apa yang harus kita lakukan supaya mewarisi kekayaan dia? Sebenarnya nggak ada. Gitu. Mau lakukan apapun nggak akan mewarisi dia. Yang mewarisi siapa? Ya anaknya. Anda nggak bisa datang kepada orang kaya, Bapak, ya, apa yang harus saya lakukan supaya mewarisi kekayaan kamu? Jadi kalau kamu anak saya mewarisi, gitu. Ya. Kalau enggak. Jadi orang muda itu bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku mewarisi di kekal? Sebenarnya kuncinya adalah menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak Allah melalui kelahiran kembali. Ya. Dan itu sesuatu yang internal. Makanya poin yang ketiga di sini internal. Dikatakan di situ di ayat 2, yang pertama adalah berlaku tidak bercela, kemudian melakukan apa yang adil, kemudian hal yang ketiga dikatakan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kata dengan segenap hatinya sebenarnya bisa juga diterjemahkan di dalam hatinya. Mengatakan kebenaran di dalam hatinya. Ini sangat menarik. Kenapa mengatakan kebenaran di dalam hati? Bukankah mengatakan kebenaran itu mestinya di luar, gitu kan? Tapi ini mengatakan kebenaran di dalam hatinya atau dengan segenap hatinya. Ya. Karena ini berbicara mengenai bahwa bagi orang yang sudah diselamatkan, kebenaran itu, sifat-sifat benar itu bukan hanya untuk show saja. Bukan hanya sesuatu yang kita lakukan supaya dilihat orang. Supaya kayak kita memperlihatkan sesuatu, mempertontonkan sesuatu, tidak. Melainkan itu sesuatu yang sudah menjadi sifat kita. Ya. Makanya kita di dalam hati. Ada orang yang berkata bahwa, dan ini benar sekali, ya, sifat asli kita muncul ketika tidak ada orang yang lihat dan tidak ada orang yang bisa mengecek kita. Apakah seseorang pencuri atau tidak? Bukan ditentukan ketika dia sedang diawasi, sudah dipasang CCTV misalnya, sudah diawasi gerak-geriknya, lalu dia tidak mencuri. Itu semua orang juga tidak seperti itu. Tetapi sifat Anda seperti apa adalah ketika tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang bisa cek. Lalu Anda bisa ambil itu. Dan Anda pikir tidak ada konsekuensinya. Tapi Anda tidak mau mengambilnya. Nah, ini sifat Anda muncul di sini. Sama seperti Yusuf. Sifat setia dia muncul ketika tidak ada orang di rumah. Lalu tiba-tiba dia ditangkap oleh istri Potifar. Ini gawat juga. Siapa yang tangkap siapa? Istri Potifar yang tangkap dia. Saking tangkapnya begitu eratnya, nggak mau dilepas. Sampai dia harus nyelonong dari bajunya. Makanya katanya jubahnya ketinggalan. Mungkin Anda pernah lihat kartun di mana orang bajunya ditangkap terus dia keluar dari bajunya, gitu kan? Nah, mungkin Yusuf seperti itu. Dia keluar dari jubahnya, lari. Karena istri Potifar tangkap dia. Padahal Alkitab berkata bahwa di rumah itu tidak ada orang. Tidak ada orang. Mungkin sudah dinanti-nantikan oleh istri Potifar. Dia sudah atur sedemikian rupa. Ini kan yang bagian atur-atur pegawai kan nih, ya. Wah, ini ditugaskan dulu, ditugaskan. Yusuf ditugaskan di rumah. Tapi Yusuf tetap mempertahankan. Karena itu sifat dia. Karena dia mengenal Tuhan. Jadi menarik sekali di sini. Mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ini adalah menggambarkan pribadi. Hubungan pribadi orang yang diselamatkan dengan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada P yang kedua, Saudara kasih Tuhan. P yang kedua ada di ayat yang ketiga di sini. Dan ini berbicara mengenai sifat orang yang sudah diselamatkan, sifat orang yang akan masuk surga. Sekali lagi bukan dia melakukan ini supaya masuk surga. Tetapi ini adalah sifat dia. Dia sudah dibenarkan, ini adalah bagian dari pengudusan dia. Dan P yang kedua adalah perlakuan dia terhadap sesamanya. Jadi kalau P yang pertama bicara mengenai hubungan pribadi dia dengan Tuhan. P yang kedua bicara mengenai perlakuan dia kepada sesamanya. Karena ketika seseorang benar dengan Tuhan, maka dia akan memperlakukan sesamanya dengan benar juga. Dan
Ada 3 hal juga yang disebut di sini di ayat yang ketiga. Yang pertama adalah tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang kedua, tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang ketiga, tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ini semua ada hubungan dengan sesama. Yang pertama disebut adalah tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Lidah adalah, kadang-kadang kita anggap lidah ini hal yang kecil, tapi Alkitab memperingatkan, lidah yang kecil ini justru sangat berkuasa sekali. Dan kadang-kadang manusia punya pemikiran yang salah bahwa, kalau pakai lidah itu tidak berbahaya. Padahal lidah itu sangat berbahaya. Sehingga selalu ada pertanyaan, yang mana yang lebih berkuasa? The pen or the sword? Apa itu? Pena atau pedang yang lebih berkuasa? Yang lebih kuat itu apa? Kalau pedang kan bisa paksa orang, kalau enggak saya bunuh kamu. Tapi dengan pena, dengan perkataan kita, dengan ide-ide yang kita sampaikan, kita bisa mengubah masyarakat bahkan. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ini bisa sangat bagus sekali atau bisa sangat buruk. Kita bisa melukai orang. Dulu anak-anak diajar, ada di dalam pepatah Amerika, mungkin pernah dengar sebagian orang, ya katanya, sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me. Jadi biasanya kadang-kadang guru-guru mengajar anak-anak gini, maksudnya kalau mau berantem mulut aja, tapi jangan pakai pukul-pukulan, jangan pakai lempar-lemparan, jangan pakai tampol-tampolan, pakai batu gitu istilahnya. Jadi sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me. Jadi, kalau anak-anak berantem, udah pukul-pukulan, ini harus dilerai. Tapi kalau misalnya berantemnya pakai kata-kata, ya biarin aja lah katanya gitu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita harus memahami bahwa kadang-kadang ada luka yang disebabkan oleh perkataan yang bahkan lebih sulit disembuhkan daripada luka karena dipukul, saudara yang kasih. Jadi kita harus hati-hati akan hal tersebut. Dan bagaimana kita perkataan ini adalah sesuatu yang sepertinya sangat ringan. Tapi ini juga bagian dari bagaimana kita memperlakukan saudara kita, memperlakukan sesama kita. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, coba kita buka Matius pasal yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Kita lihat ayat yang ke-22. Dari ayat 21 deh. Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kan ada perintahnya, jangan membunuh. Itu perintah nomor berapa? Nomor 6. Jangan membunuh. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi rupanya jangan membunuh itu Tuhan hanya kasih ekstrimnya. Ekstrimnya jangan membunuh, tapi prinsipnya adalah jangan melukai sesamamu. Melukai sesamamu bisa termasuk apa? Ayat 22 lebih lanjut lagi, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi rupanya menyakiti saudara kita dengan kata-kata kita termasuk adalah satu kategori dengan membunuh sebenarnya. Saya ada membaca satu kisah tentang misioneri David Livingstone. Mungkin kita semua pernah mendengar David Livingstone. David Livingstone adalah misioneri terkenal karena dia bukan hanya misioneri, dia juga adalah penjelajah, pembuat peta, penemu dan sebagainya. Karena dia adalah orang kulit putih pertama yang masuk ke dalam internal Afrika di situ. Dia adalah yang pertama melihat air terjun Victoria, akhirnya dia kasih nama air terjun Victoria dan lain sebagainya di situ. Dia menjadi sangat terkenal sekali. Nah, banyak orang tidak tahu dia punya satu orang istri namanya Mary, ya. Jadi Mary Livingstone, gitu ya. Dan saya ada membaca cerita bahwa Mary ini mati gara-gara perkataan orang. Jadi ini adalah contoh di mana perkataan orang membunuh seseorang. Dan kisahnya, jadi Mary ini adalah istrinya David Livingstone. David Livingstone misioneri yang hebat, gitu kan? Dan dia menjelajah kemana-mana, ya. Tapi Mary istrinya rupanya tubuhnya lemah, gitu. Jadi tidak kuat ngikut David
masuk ke hutan di Afrika sana, ya keluar masuk, apalagi dengan berbagai penyakit lain sebagainya. Mary tidak kuat, ya dia tidak kuat demikian, apalagi ketika dia sudah melahirkan lain sebagainya. Jadi dia memilih untuk tinggal di rumahnya di Afrika juga, bukan di Inggris atau di Amerika. Jadi mereka punya rumah di Afrika, tapi bukan di pedalaman lah istilahnya, gitu ya. Dan Mary memilih untuk membesarkan anak-anaknya di rumah. Tapi kemudian dia mulai digosipin, saudara kasih Tuhan. Ya. Dia mulai digosipin bahwa dia adalah perempuan yang nggak benar. Dia adalah perempuan istri yang tidak baik. Dia adalah istri yang jahat sama suaminya. Lalu kenapa katanya? Orang mulai menggosip dan dibilang, buktinya suaminya sampai tidak tahan sama dia, sampai lari masuk ke hutan katanya. Gitu. Ya, padahal David Livingstone kan ke hutan itu segala macam adalah pekerjaan misi sebenarnya. Gitu. Tapi mereka gosipin dia. Laki-laki mana katanya yang mau lebih memilih hutan daripada istrinya katanya. Ini pasti istrinya ada masalah. Jadi mereka mulai gosipin dia. Dan apa yang terjadi ketika David Livingstone mendengar bahwa istrinya diserang sedemikian rupa, dia kasihan dengan istrinya. Akhirnya dia bilang, ya udahlah, bagaimana kalau kamu ikut saya? Dan Mary memaksa diri, karena dia juga mendengar banyak gosip dan sebagainya. Dia memaksa diri, dia ikut dengan suaminya David Livingstone, jalan ke hutan sana sini. Tetapi karena tubuhnya lemah, saudara kasih Tuhan, 3 bulan saja mereka putar-putar, Mary meninggal. Dan waktu dia meninggal, David Livingstone sangat-sangat sedih sekali dan menangisi dia dengan amat sangat. Dan sebenarnya itu membuktikan bahwa David tidak ada masalah dengan Mary sama sekali. Tapi para pegosip itu, apa yang mereka tahu? Dan kata-kata mereka telah menyumbang sebenarnya kepada kematian dari Mary Livingstone. Ini adalah salah satu contoh. Tapi orang yang masuk surga, orang yang berdamai dengan Tuhan, ya mestinya kita memperlakukan sesama kita dengan baik. Dari kata-kata berlanjut berikutnya, perbuatan. Makanya poin kedua adalah tidak berbuat jahat kepada temannya. Ini sebenarnya satu arah ya. Kita bisa berbuat jahat dengan kata-kata kita, bisa dengan perbuatan kita. Dan mestinya kita tentu tidak melakukan itu. Mestinya orang percaya, orang merasa aman dengan kita. Kalau misalnya orang merasa tidak aman, wah itu bahaya. Ada kita lalu orang merasa barang saya tidak aman gitu, wah itu bahaya. Mestinya dengan adanya kita, orang lain merasa oh aman, ada dia. Dia bisa saya percaya karena dia tidak akan berbuat jahat. Yang ketiga dikatakan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ada suatu konsep, suatu serangan tersembunyi di sini. Ada suatu konsep, suatu pengkhianatan. Dan kita tahu bahwa Daud dalam hidupnya dia dikhianati. Ya, dia pernah dikhianati oleh Absalom anaknya. Dia dikhianati oleh penasihat dia Ahitofel. Tuhan Yesus pernah merasakan dikhianati oleh Yudas dan sebagainya. Ya, namun ini bukan sifat orang yang mengenal Tuhan. Itu adalah poin yang kedua. Perlakuan dia terhadap sesamanya. Yang pertama adalah pribadi, hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Yang kedua adalah perlakuan dia terhadap sesamanya. Dan P yang ketiga, Tuhan, ayat yang keempat, untuk menggambarkan orang yang akan masuk surga di sini. Sekali lagi, bukan melakukan ini supaya masuk surga, tapi ini menggambarkan orang yang akan masuk surga. Ini adalah sifatnya, yaitu prinsip-prinsipnya. Ini P yang ketiga. Orang ini memiliki prinsip-prinsip tertentu, saudara Tuhan. Apa prinsip-prinsipnya? Oke, yang pertama, ada 3 hal di sini. Memandang hina orang yang tersingkir, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, kemudian yang ketiga, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Pak, ada prinsip apa yang dimiliki oleh orang percaya, orang yang sudah diselamatkan di sini? Pertama dikatakan memandang hina orang yang tersingkir. Maksudnya apa, saudara Tuhan? Orang yang tersingkir di sini dalam bahasa aslinya, maksudnya orang yang tidak lulus ujian. Jadi kayak orang diuji tapi diskualifikasi, tidak memenuhi standar istilahnya. Standarnya siapa? Standarnya Tuhan tentunya. Dan ini padanan katanya di Perjanjian Baru
adalah yang diterjemahkan kalau dalam KJV itu reprobate. Ya, reprobate. Jadi seringkali kalau orang Calvinis sering pakai istilah reprobat. Sebenarnya istilah itu memang ada dalam Alkitab. Jadi ada orang reprobat. Reprobat itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu orang yang dalam bahasanya adokimos dalam bahasa Yunani. Ya, adokimos itu berarti tidak tahan uji, tidak sesuai dengan standar Tuhan. Gitu ya. Dan itu disebut oleh Paulus di Roma pasal 1 misalnya. Paulus menyebut orang-orang yang reprobat, yang pikirannya terkutuk dan lain sebagainya. Dan ini padanannya seperti ini. Jadi memandang hina orang yang menjauhi Tuhan. Memandang hina orang-orang yang menentang Tuhan. Dan yang kedua, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini satu paket. Saya katakan ini dia memiliki prinsip apa? Dia memiliki prinsip mengasihi yang Tuhan kasihi dan membenci yang Tuhan benci. Kadang-kadang ada orang yang sedikit kaget bahwa orang Kristen atau orang yang percaya Tuhan disuruh untuk membenci. Karena banyak orang berpikir kan Tuhan Maha Kasih. Kan orang Kristen harus mengasihi. Oh benar. Tapi kalau kita stop sampai sana, ini belum seluruh kehendak Tuhan. Orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk mengasihi. Orang Kristen dipanggil untuk membenci juga. Wow, kaget. Kok orang Kristen dipanggil membenci? Ya, benar. Kita harus membenci yang Tuhan benci. Karena kita ini anak Tuhan. Kita ini adalah pewaris sifat Tuhan. Yang Tuhan benci, kita harus benci. Yang Tuhan kasihi, kita harus kasihi. Apakah Tuhan ada membenci? Oh ada. Coba kita buka Amsal misalnya. Kita buka Amsal. Amsal pasal 6. Contohnya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Wow, catat baik-baik, ini yang Tuhan benci. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang Tuhan benci. Sebagiannya dicatatkan di ayat ini. Dan kita harus membenci ini juga. Coba kita lihat contohnya dalam Alkitab. Kita buka Mazmur, saudara kasih Tuhan. Mazmur, tadi kan di Amsal. Mazmur 119. Mazmur 119. Mazmur yang paling panjang, pasal paling panjang di sini. Kita bisa lihat beberapa ayat. Misalnya ayat 113. Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci. Perhatikan, orang yang bimbang hati ku benci. Apa itu maksudnya orang yang bimbang hati? Gambarannya atau istilahnya adalah orang yang bercabang hati. Jadi hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, di mulutnya dia bilang dia pro Tuhan, tapi sebenarnya hatinya tidak begitu. Jadi bimbang hati, bercabang hati dengan kata lain. Dia menunjukkan seolah-olah dia mengikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Orang yang munafik boleh juga dibilang demikian. Dan pemazmur bilang, aku membenci. Aku membenci. Kita buka lagi di dalam, masih di Mazmur 119, ayat yang ke-163. Ayat 163. Katakan di sini apa? Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Tauratmu kucintai. Masih dalam Mazmur. Oh, ada banyak sekali kalau kita buka, kita tidak akan habis-habis. Tapi Mazmur 139 sebagai contoh terakhir. Mazmur 139 ayat yang ke-21. Mazmur 139 ayat yang ke-21 dan 22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Ayat 22. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Saudara kasih Tuhan, ada yang bertanya,
Jadi sebenarnya kita harus membenci orang yang memusuhi Tuhan atau mengasihi mereka. Apakah kita membenci orang yang menjadi musuh Tuhan atau mengasihi mereka? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya, saudara. Karena kita meniru Tuhan. Sebenarnya saya ada bahas ini sedikit dalam buku yang sedang saya tulis tentang Calvinisme. Karena Calvinisme berargumen, ya, dia membuka ayat-ayat bahwa Tuhan membenci orang berdosa. Dan ada ayatnya juga. Tuhan membenci orang berdosa. Lalu mereka berargumen, karena Tuhan membenci orang berdosa, maka Tuhan tidak mengasihi orang yang berdosa. Maksudnya orang yang non-pilihan. Tetapi setelah saya selidiki dalam Alkitab, ternyata Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci orang berdosa sekaligus mengasihi orang berdosa. Anda bilang, kok bisa begitu? Kok bisa membenci sekaligus mengasihi? Nah, ini ada penjelasannya. Karena coba Anda cek di dalam Mazmur 139 ayat 22. Kalau Anda cek dalam KJV-nya di situ. Anda cek dalam KJV Mazmur 139 ayat 22. Kalau bahasa Indonesia berkata, aku sama sekali membenci mereka. Dalam KJV dikatakan, I hate them with a perfect hatred. Aku membenci mereka dengan kebencian yang sempurna. With a perfect hatred. Kebencian yang alkitabiah. Kebencian alkitabiah itu apa sih? Kok ada kebencian yang alkitabiah? Ya, perfect hatred, kebencian yang sempurna. Gitu ya. Dan kemarin di pemuda, persekutuan pemuda, saya khotbah tentang emosi. Emosi itu Tuhan ciptakan ada tujuannya semuanya. Tuhan ciptakan manusia bisa marah, kenapa? Marah itu sebenarnya adalah untuk memberikan kita energi untuk membenarkan apa yang salah. Lalu emosi benci itu sebenarnya apa? Kenapa Tuhan bisa benci? Dan kenapa manusia bisa benci? Benci yang benar itu adalah suatu perasaan tidak mau, jadi jijik terhadap sesuatu. Tidak mau ada hubungan dengan sesuatu dan bahkan ingin mengenyahkan sesuatu itu. Ini adalah benci. Dan benci yang benar, jadi Tuhan benci kepada dosa, Tuhan jijik kepada dosa, dan Tuhan tidak mau ada hubungan dengan dosa, dan Tuhan akan mengenyahkan dosa. Lalu bagaimana dengan orang berdosa? Orang berdosa Tuhan juga membencinya sekaligus mengasihinya. Dan kebencian dan kasih Tuhan ini bekerja sama bahkan. Kebencian Tuhan berkata, aku tidak mau ada hubungan dengan orang berdosa, aku jijik dengan orang berdosa, aku mau mengenyahkan orang berdosa. Tapi bekerja sama dengan kasihnya. Sehingga cara Tuhan mengenyahkan orang berdosa adalah dengan cara menjadikan dia orang kudus. Dengan cara Yesus Kristus mati bagi dia di atas kayu salib. Jadi kalau Tuhan tidak membenci dosa dan orang berdosa dengan sempurna, maka Tuhan tidak akan mengirim Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia akan mentolerir orang berdosa. Biarlah orang berdosa masuk surga. Kalau dia tidak membenci dengan sedemikian kebencian yang sempurna. Justru kebencian yang sempurna dari Tuhan akan orang berdosa mengharuskan dia, kalau saya mau mengasihi dia, maka Yesus Kristus harus mati untuk dia. Supaya dia tidak berdosa. Kalau Tuhan tidak punya kebencian yang begitu hebat, maka Tuhan akan mentolerir. Oke, ya udahlah, daripada Yesus Kristus mati, orang berdosanya masuk surga saja. Tapi tidak bisa. Tuhan membenci dengan kebencian yang sempurna, tapi sekaligus mengasihi dengan kasih yang sempurna juga. Ya. Dan itu menyebabkan Yesus Kristus mati bagi orang berdosa dan membiarkan kita untuk masuk surga. Dan sebenarnya kita harus meniru Bapa kita yang di surga. Kita mengasihi sekaligus membenci. Kenapa pemazmur bisa bilang, aku membenci
orang-orang yang memusuhi engkau. Tetapi kita juga disuruh mengasihi mereka. Bagaimana caranya itu? Seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Kita meniru Tuhan, saudara kasih Tuhan. Oke, kita kembali ke Mazmur pasal 15. Kembali ke Mazmur pasal 15 di sini. Prinsip yang ketiga, ya ini satu paket ya, tadi 1 dan 2. 2 saya tidak akan terlalu banyak panjang lebar lagi. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi membenci yang Tuhan benci, mengasihi yang Tuhan kasihi. Ini sudah jelas, mengasihi yang Tuhan kasihi. Kemudian prinsip yang ketiga, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dan ini juga saya sudah panjang lebar pernah khotbahkan di Chapel Pemuda. Ini adalah lawan dari pragmatisme, Chapel mahasiswa maksudnya. Ini adalah lawan dari pragmatisme. Kalau pragmatisme berkata, yang penting saya mencapai tujuan saya menghalalkan segala cara. Misalnya saya mau jadi kaya, ya maka terserahlah caranya gimana, yang penting target saya tercapai. Atau saya mau naik jabatan, terserah mau caranya gimana, yang penting saya dapatkan target saya. Itu adalah pragmatisme. Tapi orang ini terbalik. Dia bukan pragmatisme, dia berpegang pada prinsip. Kalau saya sudah katakan sesuatu, kalau saya sudah bersumpah, saya sudah berjanji, kalaupun itu rugi, saya akan lakukan karena ini adalah yang benar. Ini adalah sifat orang yang diselamatkan. Nah, ini adalah sifat yang perlu kita kultivasi di dalam diri kita masing-masing. Itu adalah P yang ketiga. Kita masuk ke P yang keempat sekarang ya. P yang pertama adalah pribadinya, P yang kedua adalah perlakuannya kepada sesama, P yang ketiga adalah prinsip-prinsipnya. Dan P yang keempat, ayat yang kelima adalah pandangan dia tentang uang. Dan uang di sini termasuk segala-galanya, berarti materi. Mungkin bagi sebagian orang itu mobil, rumah, ada yang macam-macam lah semua. Uang, kripto bagi sebagian orang mungkin, saham atau apapun juga. Pandangan dia tentang uang, tentang materi. Apa yang dikatakan? Tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi kita sudah melihat hubungan orang ini dengan Tuhan, kita sudah melihat hubungan orang ini dengan sesamanya, kita sudah melihat hubungan orang ini dengan nilai-nilai dia, prinsipnya. Dan sekarang kita mau melihat hubungan orang ini dengan hal-hal materi di sekelilingnya. Miliknya, uangnya, milik orang lain. Bagaimana dia berlaku? Dan orang ini punya suatu pandangan bahwa uang bukanlah tuan atas dirinya. Uang tidak akan membuat dia melanggar firman Tuhan. Uang tidak akan dia tempatkan di atas manusia lain. Perhatikan yang pertama dikatakan tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Nah, masalah riba ini banyak yang lucu-lucu sebenarnya. Karena bahkan tetangga kita, teman kita dari sebelah, mereka juga anti riba katanya, terutama yang ininya ya, yang fundamentalisnya lah begitu ya, anti riba, sehingga mereka ada bikin bank itu ada bank syariah begitu kan ya. Lalu saya nggak ngerti juga maksudnya nggak ada bunganya atau apa begitu ya, tapi ternyata pada kenyataannya ada juga, cuman pakai nama lain gitu, jadi mereka bilang bagi hasil gitu istilahnya. Nah, jadi sebenarnya bunga juga sih begitu ya, tapi akhirnya macam-macam. Jadi katanya, oh kita tidak boleh riba, kita anti riba. Orang Kristen gimana? Kamu riba atau enggak nih? Ya. Kamu taruh uang kamu di bank, berarti makan riba kamu. Siapa di sini yang ini taruh uang di bank? Nah, ini malu-malu semua ada. Ya. Semua ada taruh uang di bank, wah berarti makan riba nih, melanggar firman Tuhan. Apa seperti itu saudara-saudara? Ya. Bukan. Apa riba yang dimaksud dalam firman Tuhan? Coba kita lihat di dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat yang ke-35. Ini yang Tuhan ajarkan mengenai riba. Ya, orang Kristen, riba apa riba? Imamat pasal 25 ayat yang ke-36. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga.
Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Tanya di sini ya. Jadi Tuhan berkata tidak boleh mengambil ini, mengambil riba di sini, terutama dari sesamanya orang Israel, katanya di sini. Nanti di tempat lain Tuhan bilang kalau sama orang bangsa lain boleh ambil bunga. Tapi saudara kasih Tuhan, jadi maksudnya apa di sini? Kalau kita perhatikan sini, ini berbicara mengenai ketika orang Israel saling tolong menolong, gitu. Ketika ada saudaranya jatuh miskin, sampai nggak ada makanan, katanya. Makanya katanya makanannya jangan diriba, gitu. Jadi kita orang Israel dilarang untuk mengambil keuntungan dari posisi orang yang sedang terpuruk, ya. Dan dia tidak punya pilihan lagi, dia harus minta tolong sama kamu, dan kamu bilang oke, ya saya kasih kamu uang sekarang, tapi nanti bulan depan 20% ya, gitu. Gitu ya. Dan dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya aja begitu. Dan akhirnya bergulung, sampai akhirnya bunganya lebih besar dari pokoknya. Ya, seringkali seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan bilang ini adalah praktek yang kacau. Jadi ini bukan bicara mengenai bunga investasi. Ya. Bukan bicara mengenai bunga investasi bahwa wah saya investasi dapat bunga, itu bukan. Ini bicara mengenai mengeksploitasi orang lemah. Ya. Nah, kalau misalnya ada anggota jemaat kita sakit, ya, lalu mau pinjam uang sama kita, lalu kita bilang boleh tapi saya bungakan sekian, gitu. Jangan seperti itu. Gitu ya. Dia ini orang yang memang sedang memerlukan. Gitu. Ini bukan bicara mengenai saya invest di mana, ya, atau pinjam uang KPR untuk beli rumah dan sebagainya, lalu ada bunga dan sebagainya. Bukan bicara mengenai investasi. Ini bicara mengenai menggunakan uang untuk menekan orang lemah, untuk mengambil keuntungan dari orang yang kesusahan dan lain sebagainya. Ini Tuhan tidak ingin lakukan. Ini bicara mengenai masalah hati kita dan bagaimana kita memandang harta. Ya, apakah ini adalah Tuhan ataukah ini adalah hamba kita, gitu ya. Dan kita kembali ke Mazmur pasal 15. Poin yang kedua di situ di ayat 5 mirip dengan itu, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ya jelas dia tidak akan menempatkan itu di atas dirinya. Dan diakhiri di pasal 15 dengan perkataan, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah selama-lamanya. Karena dia adalah orang yang sudah diselamatkan dan dia hidup sesuai dengan sifat Bapanya yang di sorga. Dan Tuhan akan menyertai orang yang demikian. Ya, ini adalah ciri khas orang yang diselamatkan. Sekali lagi, bukan melakukan semua ini untuk diselamatkan. Kita bukan diselamatkan karena usaha. Terus membedakan pembenaran dengan pengudusan. Tetapi ini adalah sifatnya, ciri khas orang yang diselamatkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah belajar dari firman dan Engkau menggambarkan bagaimana orang yang telah Engkau selamatkan, bagaimana mereka berlaku. Dan Tuhan, kami yang mengaku sudah mengenal Engkau, kiranya kami juga belajar dari ini semua dan kami juga melakukan apa yang firman-Mu katakan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.